Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we form group 3 into presentation material about recount text. Here is the explanation. Apa yang dimaksud dengan recount text? What is recount text? Definisi recount text adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menuliskan teks. Kalau dalam bahasa Inggris, recount text is a text which retells events or experience in the past. Tanpa disadari, kita pasti sering menceritakan pengalaman lampau dalam kehidupan sehari-hari. Recount text, purpose of recount text. Ada beberapa tujuan dari teks recount, yaitu 1. Memberikan informasi pada pembaca. 2. Menghibur pembaca. 3. Merefleksikan suatu hal. 4. Mendokumentasikan pengalaman penting. 5. Mempelajari sejarah. Generic structure of recount text. Struktur recount text. 1. Orientation. Kamu sadar gak kalau sebagian besar teks akan diawali dengan orientation? Dalam bahasa Indonesia, artinya orientasi alias pengenalan. Sudah pasti isi dari orientation adalah informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian, dan lainnya. Melalui orientation, harapannya pembaca dapat memahami jalan atau alur cerita dari penulis. Contoh orientation dalam konteks adalah a few years ago, I had the opportunity to go on a vacation to one of my dream countries, Turkey. I went there with my husband. We departed from Soekarno-Hatta Airport in Tangerang. We had a very long flight for around 12 hours by Turkish Airlines, and we landed at Istanbul Airport, Istanbul. 2. Series of events. Kamu familiar dengan kata events? Yes, event adalah kejadian, sedangkan series berarti rangkaian. Dalam bagian ini, penulis akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami. Inti dari recount text. Selain itu, biasanya para autor mengungkapkan personal remarks on the events alias pernyataan pribadi mengenai cerita yang ditulis. Contoh paragrafnya seperti ini. On the first day, due to exhaustion, we just stayed at the hotel near Hagia Sophia to rest. The next day, we left for Taksim to visit one of the popular destinations, Galata Tower. We saw a lot of shopping centers and local authentic cafes there. After that, we visit one of the Malaysia restaurants that I really want to visit in the Blue Mosque area. 3. Reorientation. Dalam pembuatan rekonteks, akhir dari sebuah cerita disebut dengan reorientation. Pada bagian ini, penulis akan menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya, sad atau happy. Jika ada, autor juga akan menambahkan kesan dan pesan untuk pembaca. Contoh sederhana dari reorientation. A trip to Turkey a few years ago was an experience I will never forget for the rest of my life. The bonus, 2 weeks after arriving in Indonesia, God trusts us to have the child. We think that having quality time with a partner in very important. Generic structure of rekonteks. Struktur rekonteks. Perlu kita semua ketahui bahwa teks apapun umumnya memiliki struktur penulisan. Pada teks recount pun tentu ada struktur yang harus kita ikuti. Ciri-ciri recontact. Karakteristik of recontact. Recontact memiliki dua ciri utama, yaitu satu, dalam recontact tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis, berbeda dengan teks naratif bahasa Inggris yang memiliki konflik pada strukturnya. 2. Selalu ada urutan cerita secara kronologis, misalnya ada cerita di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Language features of recount text. Kaidah kebahasaan recount text. Saat akan membuat recount text, tentu ada beberapa kaidah kebahasaan yang perlu kamu perhatikan. Hal ini bertujuan untuk membedakan recount text dengan jenis teks yang lainnya. Language features of recount text. Mengutip dari berbagai sumber, terdapat 10 language features of recount text. 1. Using simple past tense. Kamu masih ingat dengan tes ini kan? Yap, dalam recount text bahasa Inggris,
Sebagian besar cerita diisi menggunakan kalimat simple past tense untuk menunjukkan aktivitas di masa lampau. Pola kalimatnya terbagi menjadi dua, yaitu ada verbal sentences dengan rumus subject plus verb to plus complement, dan nominal sentences yang rumusnya subject plus be plus complement. Ini contoh kalimatnya. Last week my friends and I went to Jogja. When merupakan bentuk simple past tense dari go. 2. Using specific participant. Recount text juga erat hubungannya dengan specific participant, yaitu sesuatu yang memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik hanya satu. Contohnya antara lain Istanbul Airport, Borobudur Temple, Muara Angke, Gesan Ulun Museum, dan lain-lain. 3. Using personal participant. Personal participant contohnya seperti I, my group, my friend, my husband, dan lainnya. Dalam recount text, biasanya personal participant akan muncul di bagian orientation sebagai perkenalan tokoh ataupun karakter dalam cerita. 4. Using action verb. Action verb adalah kata kerja yang merujuk pada tujuan yang kamu lakukan dan bisa terlihat oleh orang lain. Verb ini dikenal juga dengan dynamic verb. Contoh kalimatnya, first we visit Parangtriris Beach. Visited adalah kata kerja yang bisa terlihat oleh orang lain. 5. Using linking verb. Masih soal kata kerja, sebagai teks yang menceritakan rangkaian peristiwa tentu tak lepas dari linking verb, yaitu kata kerja menghubungkan antara subjek dan keterangan. Tapi yang harus digarisbawahi adalah linking verb digunakan untuk memberikan keterangan deskriptif dan identitas dari subjek. Jadi bukan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh subjek. Beberapa contoh yang termasuk linking verb adalah be, become, swim, appear, grow. Be terdiri dari is, I, dan are untuk simple percentage. Sementara itu, yang berlaku pada recount text adalah bentuk simple past tense-nya, yaitu was dan were. Contoh kalimatnya, yesterday I busy toward the end of the month and I had to work late. Di sana, was berfungsi untuk menghubungkan antara I dan busy toward the end of the month. Contoh recount text dalam bahasa Inggris. Berikut berbagai contoh teks recount. 1. Summer vacation in Bali. 2. My first time riding a bike. 3. Experience in an English debate competition. 4. An amazing journey to the summit of Everest. 5. When I met my idol. 6. Valuable lessons from my first business failure. 7. First day of school in America. 8. Memorable moments at a rock music concert. 9. Scuba diving experience in Raja Ampat, Iceland. 10. A spiritual journey to Mecca for Hajj. Contoh personal recount text singkat tentang liburan. A trip to the National Zoo and Aquarium. Yesterday, my family and I went to the National Zoo and Aquarium to visit the new snow cubes and other animals. In the morning, when we got to the zoo and aquarium, there was a great big line, so we had to wait a while to get in. After we entered the zoo, we went straight to the enclosure for the snow cubes. My brother and I were so excited to see them. They were so cute and playful. At lunchtime, Dad decided to cook a barbecue. He cooked sauce, so we could have sauce sandwich. My mom forgot the tomato sauce, so we had to eat them plain. In the afternoon, we visit the aquarium. My brother was excited to see the shark and the tropical fish. At the end of the day, when we left, we were going to go and get ice cream, but we decided we were too tired, so we drove straight home. But of course, I was very happy. That is all from we. Thank you so much for time and your attention. I want to apologize if there is a mistake. I hope you have a nice day. Thank you.